Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gelandangan ini hidupnya berubah 150 derajat setelah ditampung wanita baik. Begini alasannya. Orang-orang bilang masih banyak orang yang baik di dunia ini. Kata-kata ini sepertinya memang terbukti sekarang. Mungkin Anda pernah melihat atau membaca sebuah artikel yang pernah dimuat sebelumnya. Perempuan asal Taizhou yang pernah menampung gelandangan pada 20 tahun silam. Kini si gelandangan itu membalas budinya. Hari ini redaksi informasikan cerita menyentuh terkait kisah di atas. Kisah yang mengharukan ini kemudian diangkat ke layar kaca dengan judul Saudara Seumur Hidup. Transliterasi read. Bernama Dai Qingfen, berusia 48 tahun, yang tinggal di Taizhou, sebuah tempat yang tenang di wilayah Tiongkok, membuka usaha kedai mie di Duqiao, Linhai City, Tiongkok pada 1993. Dalam sekilas tindakan baiknya, ia, Dai Qingfen, menampung 3 orang dari Yaoyang, Chongqing di Tiongkok yang tak dikenalnya dan memberi Rp20.000 kepada mereka masing-masing untuk ongkos naik bis. Pada 2014, pengemis yang paling kecil bernama He Rongfeng menjadi pengusaha terkenal di Shenyang, di Tiongkok. Sang pengusaha sukses yang dulunya adalah pengemis ini berusaha menemukan tempat tinggal Dai Qingfen, yaitu wanita yang dulu pernah menampungnya. Setelah bertemu dengan Dai Qingfen, ia menyambungkan Rp2 miliar untuknya sebagai tanda ucapan terima kasih dan budinya ketika itu. Namun tak disangka sumbangan atau balasan budinya itu ditolak dengan tegas oleh Dai Qingfen saat itu. Satu kata, tekad pada 21 tahun silam. He Rongfeng, pemuda miskin dari Sichuan ini, memiliki seorang kakak dan adik perempuan. Saat itu Rongfeng baru berusia 17 tahun. Ketika itu, ia bersama 2 temannya hanyalah gelandangan yang tak memiliki uang apalagi rumah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, ia merasa kesulitan. Namun, semuanya seolah berubah ketika ia bertemu dengan salah seorang penjual mie yang baik hati. Dia adalah Dai Qingfen, wanita yang bersedia menampung He Rongfeng bersama 2 temannya. Selama beberapa hari tinggal di rumah penjual mie tersebut, Rongfeng seolah sadar bahwa ia harus mengubah hidupnya. Ketika itu, tetangganya mengingatkan terlalu beresiko menampung 3 orang yang tak dikenal. Tapi dia, Dai Qingfen, justru mengatakan, "Saya juga pernah hidup di perantauan dan saya tahu betul itu tidaklah mudah. Lagi pula di rumah saya juga tidak ada barang-barang yang berharga. Kalau bisa bantu ketiga orang itu, ya kita bantu saja." Ketika itu, ongkos tiket dari Qianju ke Huangyan jika dirupiahkan sebesar Rp14.000. Keesokannya, Dai Qingfen telah menyiapkan bekal makanan seadanya, mengantar mereka naik bis dan memberi mereka masing-masing setara Rp20.000 untuk ongkos di perjalanan. Selama itu, He Rongfeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi ia mengancam baik-baik setiap pesan dari Qingfen. Ia selalu ingat dengan pesan Dai Qingfen, tidak apa-apa miskin, yang penting harus menjadi orang yang baik, dan kalau bisa
membantu orang lain yang kesusahan. Percayalah, orang baik pasti akan selalu diberkati, meski bentuk balasannya tidak selalu berupa misteri. Tidak terbayangkan dalam benak Dai King Fan beberapa patah kata yang dipesankannya kepada para gelandangan itu menjadi berkat bagi He Rongfeng. Merintis karirnya, dia juga telah menorehkan ratusan kata-kata motivasi dalam perjalanan karirnya. Sayangnya, dalam kebakaran di ruang pabrik, buku harian saya juga ikut hancur terbakar. Sekarang hanya ada sebagian kecil yang tersisa. Jika tidak ada kata-kata Dai King Fan ketika itu, maka saya juga tidak akan bisa berdiri dengan gagah sekarang. Kebaikannya membuat kami kagum, sekaligus menyentuh hati saya. Sebenarnya saya mendapat pencerahannya di saat saya terpuruk, jadi saya tidak akan lupa dengan akar saya dan tidak boleh lupa dengan budinya, kata He Rongfeng. Selama kerja kerasnya dalam merintis karir, He Rongfeng selalu ingat dengan pesan Dai King Fan, menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Selama lebih dari 20 tahun berjuang dan kerja keras, dengan berbekal keyakinan itu, He Rongfeng berjuang dengan gigih dan berhasil menjadi tokoh terkenal dalam industri mebel dan cat. Sosok orang yang berbudi pasti akan sukses 2 kali. Kado balasan dari He Rongfeng sebagai tanda ucapan terima kasihnya ditolak dengan tegas oleh Dai King Fan. Putri Dai King Fan, Bunda, engkau hebat. Aku bangga padamu, Bunda. Pada Mei 2013 lalu, Rongfeng meminta bantuan seorang mitra bisnisnya di Qianju, Tiongkok, agar mencari tahu tentang keberadaan Dai King Fan. Penolongnya ketika itu hingga akhirnya berhasil mengetahui keberadaan Dai King Fan. Rongfeng kini telah sukses dan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Seolah tak pernah lupa akan kebaikan orang lain, ia memberikan uang sebesar 2 miliar kepada Dai King Fan yang sekarang telah menua. Sayangnya, Dai King Fan menolak uang sebanyak itu. Baginya dengan melihat He Rongfeng telah hidup sukses sudah cukup membuatnya bahagia. Kali ini He Rongfeng kembali membawa kado besar dan barang-barang bernilai langka untuk Dai King Fan. Bagaimanapun juga harap diterima. Kini ketulusan saya, kata He Rongfeng. Mau tidak mau, Dai King Fan pun menerimanya karena tak tega menolak langsung pemberian He Rongfeng yang telah berkali-kali ditolaknya. Namun setelah He Rongfeng pergi, Dai King Fan mengembalikan uang senilai miliaran itu ke rekening He Rongfeng, dan barang-barang lainnya yang bernilai langka juga dikembalikan utuh. Tidak peduli dia marah atau tidak, saya tidak bisa menerimanya. Sekarang dia telah sukses, saya turut bahagia. Memang sudah seyogyanya kita membantu siapapun. Saya juga masih kanak-kanak. Ibu saya pernah menampung gelandangan, dan ini wajar saja menurut saya. Tidak minta pamrih dalam bentuk apapun, dan saya sangat tersentuh dengan balas budinya. 2 kali menolak dengan tegas pemberian kado besar dari He Rongfeng, seorang gelandangan yang kini telah menjadi miliarder papan atas. Tapi yang membahagiakan Dai King Fan adalah putri sulungnya yang sedang studi di luar daerah mengatakan kepadamu bahwa ia sangat bangga padanya. Dari kisah menarik di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Mungkin sekarang kamu sudah hidup mewah, menikmati hasil dari semua kerja kerasmu. Tetapi mungkin kamu lupa siapa yang dulu pernah menolongmu saat kamu terpuruk. Ini adalah sebuah kisah yang patut dicontoh oleh generasi muda masa kini. Saat bermandikan uang sekarang, jangan lupa pada mereka yang pernah membantumu.
atau mereka yang ada di balik kesuksesan dan kenyamanan kamu sekarang. Ingat, roda hidup terus berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.